Ya, dari tadi itu saya sudah mendengarkan semua dari tentang di mana ayat membuktikan, membicarakan dirinya, mengakui dirinya sebagai Tuhan, itu sudah semua dengar semua. Saya mau ngomong sama Mbak Lina yang sudah memaparkan berapa banyak tadi tentang Yohanes 13 itu. Kalau Mbak Lina ingin lebih tahu yang sebenarnya, lebih baik belajar sama Bang Billy. Karena Bang Billy lebih mengerti tentang ajarannya Musa. Karena Ajaran Billy itu sesat. Saya potong. Teman-teman jangan ini saya yang dengar ngomong. dulu, Sorry. saya ngomong, dengar dulu. Teman-teman, Dengar saran yang menyesatkan. Tolong di-mute. Masa langsung Saya bilang tidak sesat loh mau Mbak? mendengarkan Nggak boleh saran begitu yang dong, langsung menyesatkan. bilang sesat. dengar. Jangan memberi saya saran yang menyesatkan. Katanya- Billy bukan orang Kristen. Katanya mau Billy bukan orang Kristen, jadi saya Katanya tidak mau mungkin diskusi. meminta saran kepada orang yang bukan Pak, Kristen. nggak bisa diskusi Perhatikan. loh Mbak. Bagaimana Mbak Ica ini? boleh saya ngomong nggak? Sedikit nggak Mbak? Bagaimana Kalau ini, mau Bang? diskusi, jangan memberi saran. Lebih baik beri saran kepada dirimu sendiri supaya beradab. Jangan suruh orang. Jangan ngajarin. Bagaimana? Bibos, Jangan bagaimana? memberi saran atau mengajari. Caranya Jangan ada begini, sendiri. caranya begini. Betul Bang Sandi, kamu Saya punya gereja Salah sih, sendiri, Bang Sandi. saya punya pendeta Be sendiri. quiet, be quiet, Mbak Ica, please. Be quiet. di mana dong Mbak Ica? Cara diskusinya nggak seperti ini loh Mbak. Baik. Dan bisa Lebih hebat diskusi loh kalau kamu kayak sosok gini. ngajarin orang atau Orang-orang sosok Kristen di mengurang. Manado lebih hebat loh. Bukannya Enggak, mencari karena keributan. Nabi Isa Namanya itu lebih banyak Itu dia namanya dibandingkan bukan secara. Bisa. Wahai Israel, jangan takut, sebab akulah penebus engkau. Jadi penebus siapa? Penebus Israel. Siapa? Itulah Hashem itu sendiri atau YHWH itu. Bukan Itu. hanya Israel aja, Bang Billy. Ya ayatnya di mana? Di mana ayatnya? Bukan hanya Israel atau di Yesaya 43. Akulah penebus seluruh bangsa di muka bumi. Coba silakan. Baik, itu kan sudah ada di Matius kan sudah ada juga kelahiran Tuhan Ya di Yesus, Matius kan di Matius itu. Matius itu bukan firman Tuhan. Jadi Matius Berbeda. itu apa? Matius, kita lihat. Yang menulis kita Matius kan bukan Yesus, bukan Isa, bukan Yesus atau nabi-nabi lain. Yang menulis kitab Matius ya Matius itu sendiri ditulis itu kurang lebih kitab Injil itu ditulis 40 tahun setelah peristiwa penyaliban Yesus menurut sejarah sekular. Jadi pewahyunya tidak live seperti Torah diberikan di sini secara langsung, tidak menunggu 40 tahun. Atau ketika wahyu diberikan kepada Nabi Yesaya ini. Nah, kita harus ingat, nubuatan diberikan kepada Nabi Yesaya untuk apa? Israel Selatan, Yehuda, supaya apa? Supaya mereka kembali ke jalan yang benar gitu. Makanya Tuhan Yesaya selalu menghardik orang Israel, mengutuk Israel supaya kembali gitu. Nah, dalam hal ini penebus Israel itu adalah Hashem, tidak untuk menebus orang-orang lain gitu. Salah, itu penafsiran yang salah, Bang Billy. Tidak, kan jelas enggak, justru kamu yang kurang tepat. Ica coba lihat ya. Jangan takut sebab akulah. Itu sudah jelas Mbak Jangan Ica. takut sebab sebenarnya. akulah yang telah menebus engkau. Beda di situ Yesus berkata pada saat itu kepada siapa gitu. Gini Ica, gini kan gini Ica, gini. Tetapi sekarang begini firman Tuhan yang menyatakan engkau Yakub, yang membutuhkan engkau Israel. Jangan takut sebab aku menebus engkau. Menebus siapa? Israel. Tidak menebus bangsa-bangsa Ica. Coba ketika ada Kelahirannya udah ada menceritakan. Kalau di luar dari firman Tuhan, sorry, aku nggak berani ya, karena itu bukan hak aku, karena itu bukan ranahku. Tetapi aku akan menceritakan tentang kebenaran itu dari firman Tuhan, gitu. Ada ayatnya dan dalilnya. Nah, kalau misalkan di luar dari firman Tuhan itu bukan ini, Cak. Itu saya nggak berani. Tetapi apa yang tadi Bang Billy sampaikan kepada saya ayat-ayatnya itu Bang Billy menyatakan bahwa untuk umat Israel saja, tetapi setelah saya baca itu bukan untuk umat Israel. Lah kan ayatnya jelas Ica, astaga Ica, jangan takut sebab aku yang telah menebus engkau Israel. Kenapa? Aku nggak akan pernah takut. Kalau misalkan memang itu benar, aku bilang benar. Tapi kalau misalkan itu salah, ya aku bilang salah gitu loh. Nah kayak kemarin si Samuel ya. Nah Samuel itu ya aku bilang kalau dia bilang benar ya aku bilang itu benar. Tapi kalau dia salah, aku bilang itu salah. Aku bilang itu nggak benar. Makanya aku bilang
Kalau misalkan kan tetapi kembali lagi ya kepada diri masing-masing ya gitu. Karena kalau di luar dari firman Tuhan, aku tidak akan berani untuk menyampaikan karena itu bukan hak saya. Karena saya tidak berani Tapi itu yang bernarasi dia tentang dipaparkan firman oleh Tuhan. Bang Billy itu, apa yang dipaparkan oleh Bang Billy itu, Mbak Ica, itu yang sesuai dengan dalam Alkitab, Mbak Ica. Enggak. Apa yang disampaikan Bang Billy tadi yang menyatakan bahwa itu yang apa namanya Tuhan Yesus ya itu hanya untuk umat Israel. Itu tidak, ayatnya sudah dinyatakan di situ. Dan di situ dijelaskan sudah bahwasannya memang itu hanya untuk umat Israel, Mbak Ica. Tidak, itu narasinya kalian. Kalau pada saat Bukan narasi kita, Mbak Ica, bukan narasi kita, karena tapi sudah jelas sudah itu dinyatakan, Abang diterangkan. Dimas, kenapa saya berani membantah? Karena sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di sini di Matius itu sudah ada tertulis. Kalau dikatakan itu Matius itu bukan firman Tuhan, itu perkataan Matius. Nah, Sekarang kalau Mbak Ica gini, Mbak Ica, Ya. Mbak Ica mohon izin ya, mohon izin. Senang aku di tempatnya Mbak Ica ini kita bisa kondusif ya, dalam Ya. arti kita bisa santai. Kalau perkataan Yesus itu sebagai firman ya Mbak Ica ya, perkataan Yesus itu sebagai firman. Terus di manakah Yesus itu yang menyatakan dirinya dia adalah sebagai Tuhan di dalam Alkitab? Mohon maaf. Oke, silakan Mak Lina. Ada Mak Lina yang lebih paham tentang Alkitab. Ditodong duluan maknya. Shalom teman-teman, semangat. Dari tadi saya di bawah nih. Iya, kalau cuman mau butuh dalil sih sebenarnya banyak teman-teman. Iya, shalom semuanya. Iya, shalom. Kalau butuh dalil bro banyak sebenarnya, tapi kita kasih satu aja yang gampang lah. Baca lah, Ca, itu Yohanes 13:13. Baik, siap, Mak. Yohanes 13 ayat 13 di sini yang tertulis, oke. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Situ Nah, jadi Yesus Kristus itu berkata langsung ya. Kalau cuman pernyataan-pernyataan seperti itu banyak, tetapi yang membedakan adalah Alkitab itu tidak pernah menarasikan bahwa Yesus Kristus itu orang yang gila hormat, gila penyembahan, gila ketertundukan. Karena sejatinya tanpa dia menyatakan itu pun, sejatinya dia memang sudah Tuhan, sehingga dia punya kuasa itu akan membuat orang tunduk, percaya dan menyembah dia dengan sendirinya. Itu sebab sampai hari ini kita yang tidak pernah hidup sejaman dengan dia pun bisa merasakan kuasa itu, sehingga kita bisa percaya, terima, tunduk dan menyembah dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Nah itu aja teman-teman, silakan yang lain kalau mau tambahin. Iya, Sudah? Bisa saya bicara? boleh, silakan Bang. Oke. Gini, Mbak Lina Wijaya, salam kenal sebelumnya ya. Kita tadi belum berkenalan gitu ya. Mohon izin. Jadi Mbak, yang Anda sampaikan tadi itu ada penyebutan yang di situ ada antara Tuhan dan Tuhan. Satu. Yang kedua, yang saya pertanyakan di dalam Alkitab gitu loh, yang menyatakan jelas ya bahwa Yesus berfirman. Tadi kan saya bilang kalau memang perkataan Yesus ini adalah firman, dia tidak mengatakan akulah guru atau bla bla blanya itu. Saya tadi hanya menyampaikan pertanyaan dalam hal ini, firman Yesus yang mana yang menyatakan dirinya akulah Tuhan. Udah itu aja. Bukan akulah Tuhan, akulah guru. Bukan seperti itu Mbak Lina yang ingin saya pertanyakan itu. Dari data, dari ayat yang ada dalam Bible yang menyatakan firman-Nya itu dalam hal ini di mana gitu loh. Seperti itu Mbak Lina sama Mbak Ica. Monggo.
Pertama yang jelas, Alkitab tidak bisa memenuhi selera semua orang sesuai harafiah atau letterlux, tidak bisa. Jadi kalau semua orang menuntut, ada nggak tulisan Yesus kayak gini, ada nggak ucapan Yesus kayak gini, ada nggak kata-kata Yesus kayak gini, dan itu ketika itu tidak ada, lalu kamu seolah-olah menganggap, oh berarti itu disangsikan, itu tidak seperti itu caranya. Tetapi ketika dia mengatakan, akulah guru dan Tuhan, itu sudah jelas. Kalau cuman mau dihilangkan kata gurunya, cuman butuh kata Tuhannya pun itu sudah termaktub di situ. Iya. Jadi Tidak perlu. ini sebuah framing. Jadi ini bisa dikata sebuah framing, Mbak Itu Lina tidak sama framing, Mbak itu Ica. dalil. Karena Itu kan tadi Loh, dibacakan enggak, oleh si Ica, berarti itu dalil, bukan framing. Iya. bukan gini Mbak, sebagai patokan ya, sebagai patokan ajaran gitu ya. Itu kan kita jelas merujuk pada sebuah Alkitab. Nah, dalam hal ini dalam Alkitab itu kalau tidak ada Dan bagi penjelasan kami itu atau sudah sangat ayat, jelas. Itu bagi kami sangat benar, jelas. Kalau bagi itu orang di luar kekristenan makanya di itu sini, tidak jelas, makanya di itu sini, tidak menjadi makanya di sini persoalan. Lina, makanya di sini Lina, saya hanya bertanya itu saja, tidak perlu untuk memframing atau menjelaskan Loh, dengan kalau bahasa-bahasa sudah dijawab, kunci. kenapa masih kurang puas, masih menuntut? Pertanyaannya itu, Loh, kan sudah dijawab secara loh, dalil, bahkan makanya sudah dibaca kita ini Ica. butuh yang memang itu ada dalam ayat. Itu memang Karena dalil diskusi ada di loh di sini. dalam Alkitab. Apa yang mau kamu tuntut? Mana? Pertanyaannya Terus itu. gimana? Coba dibukakan ayat yang menyatakan firmannya Itu Yesus ayat itu yang mengatakan mengatakan akulah Yesus berkata, Tuhan. memang betul akulah Tuhan dan guru. Terus kamu mau apa? Kamu hilangkan kata-kata gurunya, dia mengatakan akulah Tuhan. Loh, Terus bukan kenapa? kamu mau apa? Bukan kamu mau apa? Tapi di sini saya hanya ingin bertanya sesuai dengan Sudah kapasitas dijawab. saya. Pertanyaannya sudah dijawab. Masalahnya jawabannya tidak sesuai Dan syahwatmu. jawaban Makanya itu, kamu jawaban berontak. itu Lina, dan jawaban itu Lina yang tidak kau sesuai dengan tuduh, apa yang saya Masalahnya kamu harapkan menuntut karena tidak jawabannya ada sesuai memang di dengan sini. kamu. Itu Sekarang tidak saya bisa bertanya berada. Lina, jawab kok. Lina, Tuhan itu apa? berasal dari bahasa Brother, Melayu, yaitu sebentar Mbak Tuhan. Putri. Tuhan Sebentar itu Mbak merujuk Putri. ke Tuhan, pencipta. Kak Putri, biar dijelasin Sebentar. sama Mak Lina Gini. bentar ya, biar pas. Silakan. Kitab suci orang, kalau Anda tanya, Anda harus bisa siap mendengarkan jawaban sang orang yang percaya kitab suci tersebut. Jadi jangan Anda bertanya kitab suci orang, tapi Anda memaksakan mencari jawaban sesuai dengan syahwat atau selera. Tidak bakal bisa. Bukan memaksakan Kalau Lina, tidak bukan memaksakan, berarti Anda memaksakan. harus terima jawaban sesuai dalil yang dibaca Ica. Saya mengapresiasi, bukan menerima ya. Saya mengapresiasi Kalau dari mengapresiasi ya sudah, jawaban kenapa harus menuntut? yang Anda jawab tadi. Dari di sini, jadi di sini saya bertanya bahwa di situ memang tidak ada perkataan atau firman Yesus yang menyatakan Dia berfirman, dirinya dia adalah berkata, akulah Tuhan dan benar katamu. Masalahnya di mana? Loh, masalahnya dia di sini dia tidak menyatakan Masalahnya akulah Anda tidak suka Tuhan. jawaban sesuai dalil. Akulah Tuhan. Kenapa sih Kak Anda langsung ngegas? Tadi enak loh, adem loh. Siapa yang sama Bang ngegas? Willy. Saya ini sambil makan leci sama kayak si 3 juta tuh Jangan anak-anak. kayak Itu saya nggak buka Jangan kamera kayak aja. gitu. Baca ini Kalau ada memang 15 ayat nggak ada. 9. Anda Kalau tidak memang siap nggak ada, mendengar katakan nggak ada. jawabannya. Saya bisa Ayat 9. menerima. Maka kamu jangan cuma berasumsi dari narasi kamu aja. Baca ya. Anda dia gaduh sendiri karena tidak siap mendengar jawaban bahwa Yesus Iya, memang adalah tahu. Tuhan. Memang Kalau jelas udah tidak dijawab, ada jangan lelet. firman itu Berani ada. menjawab, Yesus berani mendengar menyatakan juga kamu, dirinya Dimas. Tuhan. Itu firman. Semua isi Alkitab yang dibaca Ica itu firman. Apa yang kamu tanyakan lagi? Itu adalah firman. Apa yang kamu takutin mendengarnya? Kalau Firman memang yang Yesus berkata, gimana? akulah Tuhan. Jelas nggak ada. Firman yang gimana? Tadi kan saya bertanya gimana yang Sambil makan menyatakan leci enak. dirinya adalah Tuhan. Jangan framing dengan ayat-ayat yang tidak nyambung. Itu dalil Saya ayat di situ sesuai sudah, Tuhan bro. dan Apa guru, yang kamu tidak Tuhan suka dan dari jawaban guru. itu? Saya hanya berkata, kalau Anda bilang nggak kasih ada, satu ya ayat sudah aja, saya kamu nggak terima, apalagi dikasih 10 ayat. tidak membahas lagi. Kalau memang tidak ada, ya sudah saya tidak membahas lagi. Tapi kalau Anda dengan bahasa-bahasa Iya, framing tidak bisa atau dibahas. asumsi Jawabannya menurut akulah Anda, Tuhan, ya kata saya Yesus. sebut lagi, saya gas lagi. Ya udah Gitu gini bro. loh. Nih, leci Memang enak kok. Gantian ngomong Ica gantian ngomong tuh. Di Yohanes Nggak 20 benar ini, ayat sudah 28 masih itu sultan ini. Thomas mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus nggak protes. Dia memaksakan. Kenapa itu? Dia
dia memaksakan keyakinannya masuk ke keyakinan kita. Bukan Kita cukup memaksakan mendengarkan. keyakinanku. Makanya Ini saya Suruh dia diam, Ica. Suruh dia, Ica. Dia nggak mau dengar. Dimas jangan salah ini. Dimas jangan kejam-kejam. Perspektif kamu tuh Saya salah. di sini Dimas yang menghormati adab, rumahnya yang Mbak Dimas Ika. pakai adab. Jangan kejang-kejang Ya, lah. Dimas pakai adab Mbak kalau Ika, kamu Anda menghormati kejang-kejang. jangan Kenapa Anda nyolot? Si ada tahu dari rumah orang. Suruh dia ada, Ica. Diam dulu, Yosina. Dari tadi saya mendengarkan Dimas, dan saya katanya hanya kamu bertanya satu menghormati, poin tapi itu aja. makan Kalau memang sendiri. ada, ya Dimas bilang nggak Sultan ada. monitor. Tadi kan Bang Dimas Sultan bertanya, apakah ada di Alkitab dalilnya bahwa Tuhan Yesus itu Yesus itu adalah Tuhan? Dan pertanyaan dari Bang Dimas sudah dijawab oleh Malina Wijaya. Dan di situ sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Bang Dimas menyatakan itu berbeda, aku maunya hanya Tuhan gitu. Itu sudah kalau kita bisa mengkaji, itu sudah dinyatakan bahwa di situ Yesus itu adalah Tuhan, seperti itu. Iya. Jadi tanpa Saya wakilkan Ica menegaskan seluruh kata-kata di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan, ya dan amin. Jadi ketika Ica Amin. bacakan dalil dari Yohanes 13 ayat 13 itu sudah jelas. Iya benar, akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau kamu menolak guru ya silahkan, tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia memiliki banyak jabatan, imam, raja, nabi, Ya, guru, sekarang- dan sekarang- segala yang baik dan sekarang mulia yang sejarah agung Tuhan ada itu padanya. diambil dari Kalau bahasa masalahnya Melayu itu kamu Tuhan. tidak siap mendengarkan jawaban Kamu harus tersebut, tahu. Tuhan diambil dari bahasa Melayu itu Tuhan. silakan teman-teman. silakan Bang Demian. Yohanes 20 ayat 28 Thomas mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi Yesus gak protes. Bising loh, bising. Minta tolong yang lain di mute dulu untuk biar Bang Demian dulu yang menjawab ya. Ya Bang Yakuza, boleh di mute Pak bentar Bang Yakuza. Terima kasih. Ya silakan Bang Demian. Iya, gini. Jadi kan si Dimas ini dia minta ayatnya Yesus berkata begini, akulah Tuhan. Kalau kalimat seperti itu emang Yesus nggak pernah ngomong seperti itu. Tapi kalau Yesus ngaku Tuhan, tadi Bu Lina udah tunjukin ayatnya ada. Wahyu 21 ayat 7 juga ada. Banyak sekali, baik perjanjian lama menubuatkan Mesias itu Tuhan. Di perjanjian baru Yesus ngaku Tuhan, ada ayatnya. Jangankan Yesus, Allah aja nggak pernah berkata begini, akulah Tuhan. Jadi coba kamu tunjukkan di Quran, ada nggak Allah berkata akulah Tuhan? Silakan. Ada Bang. Iya, di mana? Cukup Surat gampang, apa? Bang, kalau itu. Surat La apa? Surat ilaha apa? illallah. Banyak Itu surat. tiada la ilaha illallah, itu tiada Tuhan selain Allah, bukan akulah Tuhan. Itu sudah menyatakan, Enggak, itu bahwa bukan akulah Tuhan. Tuhan selain Allah. Sebut Banyak satu ayat, surah banyak ayat. seperti saya Tunjukin, tadi. Jangan bertele-tele. Tunjukin saya satu ayat Allah berkata akulah Tuhan, tunjukin. Jangan mengiring ke ini ya, jangan mengiring ke Oh, masalah Dimas. keyakinan. Gitu ya. Tunjukin Di satu sini ayat Dimas, Quran katanya Allah berkata kamu akulah berani. Tuhan. Dimas. Penampilan tidak sesuai dengan sikapmu. Penampilanmu tidak sesuai dengan sikapmu. Kalau kamu Dimas. beradab dan menghargai Malu orang dengan sikapmu. lain, seperti saya tadi cukup sebutkan satu Saya surah dari tadi selesai. diem. Ya, saya bisa menghormati host yang punya komal. Ya, saya bisa menghormati host yang punya komal. Dari tadi dengan Bang Ya, kalau Billy kamu kita bisa menghormati diskusinya ketika diminta santai. satu surah langsung kamu Jangan sebutkan kayak saya. Lutir aja Dimas. Dimas, goblok. Kalau Dimas. saya ngomong kenapa sih harus Malu dipotong? aja Islam. Kalau ngomong Masa kenapa Dimas? saya harus dipotong padahal di antara Ini kamu waktu ngomong licin saya dan diem. habis loh, gara-gara Padahal nungguin Dimas kamu ngasih ngomong surah. saya diem. Padahal kamu ngomong saya diem. Kenapa di saat saya ngomong selalu dipotong? Saya tidak saya di sini menghormati host, ya, Tidak ada menghormati host. memotong. Saya kalau nggak kamu mau menghormati gimana? tinggal langsung dijawab. Saya Kamu di sini tanya kan saya hanya surah atau bertanya. dalil, saya langsung Kalau sebutkan. Demian bilang, Kamu cuma kalau bilang Demian banyak bilang tapi memang tidak tidak sebutkan ada, ya dalil sudah, di memang mana. nggak ada. Kalau Demian sudah bilang kalau memang itu nggak ada, ya bisa saya terima. Memang nggak ada. Sudah Ya cukup itu udah, aja. sekarang kamu tunjukin di mana Sudah, Allah Di dalam berkata Quran akulah Tuhan. Kalau nggak ada Allah bukan Tuhan. Jelas-jelas Di dalam Saya Quran belum sendiri selesai. mana? Saya belum selesai Anda memotong. Saya belum selesai Anda memotong. Bagaimana saya bisa ini bisa menjelaskan kalau setiap kali saya ngomong saya dipotong. Ya, jangan dijelaskan, sebutkan surahnya. Nggak usah kamu jelaskan, sebutkan surahnya, dibaca dalilnya.
Nggak usah kamu jelaskan, nggak usah kamu framing, nggak usah kamu jelaskan di mana surah ini Surat ada yang Pasti. akulah Tuhan saudaraku. dengan Satu biar dijelaskan sama Bang Dimas ya teman-teman ya. Silakan Bang Surat Dimas. Toha ayat 14. Halo, surat Toha ayat 14. Halo. Nggak ada dibilang Halo, akulah Tuhan di situ. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka, Udah baca dibuka, itu surat dibaca, Toha ayat jangan kalian 14. bikin Bunian. Surat Toha ayat 14-nya kita baca, Nggak saya usah bacakan banyak-banyak, ya, biar satu aja yang benar-benar membuktikan. Bacakan coba. Nggak usah banyak-banyak, satu bacakan. aja. iya. Pak, silakan. Silakan Bang Dimas untuk Aduh, Ya udah membaca. baca itu surat Toha ayat 14. Iya, biar Nggak, dibaca. lu baca aja ini. Dibacain dulu ya. Iya, silakan Os, dibacakan. Loh, Ica tadi membacakan dalil ketika saya sebutkan, kenapa kalian kesulitan membaca? Yang punya Al-Quran. Oh, yang 14 itu kalau udah ada yang jelas. punya Ini Al-Quran. kubacakan ya, ini kubacakan. Iya, silakan. Ini kubacakan ya. Halo, kubacakan ini. Halo. Halo. Ya. Halo. Nggak ada Ini di situ kubacakan aku ya. Tuhan, aku Tuhan nggak ada, tapi aku Allah nggak Kan, ada. dengarkan ini. Hei, dengarkan ini, dengarkan. Inazi anallahu la ila ilanna fazuniya wakimi salati zahrian. Dia berkata di situ, sungguh aku ini Allah. Nah. Ya, sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, Ya, kita dengarkan sekali nggak lagi. minta kalimat Di itu, surat kita Toha. minta Allah berkata Dengarkan akulah Tuhan. dulu. Ya ampun. Ya udah, jemaat silakan. Paulus, dengarkan dulu. Nama juga kan Jemaat nggak ada kan? Muhammad. Dengarkan dulu. Sama aja nggak ada kan juga kan? Jemaatnya Muhammad ke Kalau Jakarta. dengarkan Sama dulu nggak ada ini. gitu loh, makanya Jemaat jangan. Paulus. Nggak, di situ nggak ada dibilang akulah Tuhan di situ, nggak ada. Ya. Ini dengar. Silakan. Ini dengarkan Ada nih. kata Dengarkan Tuhan dulu. sama aja Jemaat dua-duanya. Paulus, dengarkan. Dengarkan. Di Akulah ayat Tuhan mana? 14. Akulah Inazi Tuhan sembahlah aku anallahu. mana? Iya. Dengarkan Nggak ada, dulu nggak usah. makanya. Akulah Ini Tuhan domba. sembahlah aku mana? Ada Gak usah nggak? domba. Dengarkan dulu domba ya. Apa perlu Surat saya buka Toha Al-Quran ayat saya? 14. Apa perlu saya buka Al-Quran saya? Dulu. Di mana ada tulisannya akulah Tuhan sembahlah aku? Ini Balina, surat jelaskan Toha itu, ayat Balina. 14. Ini Itu kan keinginanmu, Lina. Saya dari tadi kan bilang itu kan keinginan kamu. Saya kan tadi bertanya di mana firman-Nya bahwa Yesus Dengarkan yang dulu, menyatakan diri Emang faktanya Allah nggak pernah berkata akulah Tuhan, jadi Allah bukan Tuhan. dengarkan nih. Kalau Allah itu Tuhan, pasti Allah berkata akulah Tuhan, faktanya nggak ada. Kamu goblok. Iya, orang Ini sama aja dengarkan ngomong dulu, Tuhan. dengarkan dulu. Woi, woi. Kenapa harus dikatakan? Ulang dulu. Orang Israel Harusnya tahu. Allah pernah tahu. Dengarkan dulu. Ini, aku ada datanya ini. Sama aja namanya Tuhan, namanya Allah. Kenapa? Aku ada dalilnya ini, dengarkan. Tidak ada tulisan Dengarkan. Allah. Ada dalil. Ica, ada dalilnya. Allah nggak pernah berkata akulah Tuhan, nggak ada. Tuhan, panggilnya Allah. Ini dengarkan surat Toha ayat 14. Surat Toha ayat 14. Meledak ruangan Inazi Ica. anallahu. Ini dengarkan, dengarkan, satu dengarkan, koin lawan dengarkan nih, 25.000, Oten, sana, Oten sana, dengarkan. tidak Si habis Lina ini kilo, nggak bisa saya diajak bikin diskusi, nggak bisa Coklat, diajak coklat, diskusi di coklat. saat saya bertanya Tidak ada kamu nggak Allah bisa berkata jawab. akulah Tuhan Wah, sembahlah tahu aku. lu. Makanya Dengarkan jangan Paulus. Iya. Kalau ada ayatnya Allah berkata begini, akulah Tuhan, langsung aku masuk Islam nih, beneran. Doa ada. Oke, ini dengarkan Tunjukin dulu. satu ayat aja Allah berkata begini, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Anda jangan mengingkari ya, jangan mengingkari. Iya, dengarkan Ya, dulu. kasih dalilnya. Allah berkata akulah Tuhan. Tunjukin satu saja. Banyak. Coba tunjukin satu aja ayatnya. Allah berkata begini, akulah Tuhan. Coba tunjukin. Ya, dengarkan. Dengarkan. Jual Surat ikan, Toha jual ikan, ayat Cak. 14. Buah. Inazi anallahu la ilaha Tidak ada Allah berkata akulah Nggak ada di situ itu akulah Allah, bukan akulah Tuhan. Dia tidak bisa diajak Dengarkan dulu. Di situ nggak ada dibilang akulah Tuhan, tapi akulah Allah. Gimana sih? Sebelum ada kamu kita Tunggu, diskusi dengarkan nih, jemaat Paulus. Allah berkata akulah Tuhan sembahlah aku. Jangan diganti kalian. Bising banget loh. akan kebenaran ya. Kenapa saya bilang pesundal? Karena dalam Alkitabmu sudah jelas-jelas ada pesundal.
Otakmu Lu itu nggak usah lari kemana-mana. Di mana Allah berkata, akulah Tuhan. Dari tadi saya dalam hal ini Ya udah saya tunjukin, dalam nggak usah lari kemana-mana kawan. Aduh, kenapa mulai kita ngawur lagi. Karena di sini tadi Tunjukin, sebelum ada tunjukin. kamu, Mana ayatnya? Tunjukin. sebelum ada kamu, sebelum Satu ada ayat kamu, aja, satu ayat. Ada. Satu Kamu ayat. sudah banyak Satu kata-kata ayat. seperti itu. Tunjukin apa? Kamu yang mengingkari. Allah berkata, akulah Tidak Tuhan. ada Satu dalam ayat aja, dalam satu Bible ayat. yang menyatakan firman Tuhan. Satu ayat aja. Allah berkata, akulah Tuhan. Tunjukin. Ada sudah banyak nggak perlu dijelaskan. Nggak ada kan? Nggak bisa tunjukin ya ketahuan. Allah bukan Tuhan. Allah bukan Tuhan. Itu sudah ada. Allah nggak pernah ngaku Tuhan. Nggak di Toha 14, Allah nggak berkata begini. Akulah Tuhan, nggak ada. Kamu jangan menyembah Allah manusia. Kamu jangan menyembah Kamu penyembah batu, Allah Arab, Allah palsu. Apa yang kita harus mengakui Allah palsumu? Nggak bisa satu-satu ya. Nggak bisa menghargai ya. Nggak bisa menghargai hostnya ya. Loh, kamu nggak bisa tunjukin. Kamu maksa-maksa orang, kamu nggak bisa tunjukin. Kamu nggak Ya udah kasih ya satu ayat. Satu ayat, silakan. Silakan satu ayat. Surah apa? Surah apa? Silakan tunjukin satu aja. Surahnya, silakan sebutkan. Kamu itu dari tadi Nggak bisa jawab. Dasar otak nggak bisa jawab. Bang Demi menyembah manusia. Manusia itu Tuhan kamu itu keluar dari lubang kemaluan seorang wanita. Tuhan kamu itu batu, kamu tahu nggak? Makanya kamu selalu berkata, ya Allah, aku datang kepadamu ya Allah. Sadar nggak bahwa Tuhan kamu itu Tuhanmu batu. Dia sudah menghujat. Tuhanmu batu. Dia sudah menghujat. Dia sudah menghujat. Turun. Keluarin aja. Dia yang menghujat dibilang saya. Saya nggak menghujat. Kenyataannya memang demikian. Tuhan kamu itu keluar dari Loh, lubang kenyataannya kemaluan Tuhan kamu batu. Itu kenyataannya. Buktinya Allah bisa menghapus dosa, Hajar Aswad juga bisa menghapus dosa. Buktinya kamu tiap hari sujud menyembah batu. Inilah Muslim, para penyembah batu. Kamu tidak mencerminkan seorang oten yang mempunyai ajaran kasih. Kamu tidak bisa diajak berdiskusi dari Loh, karena emang kamu punya moral, kamu dan nabimu nggak punya moral. Saya tidak seperti itu. Ya udah, kalau kamu bisa jawab silakan tunjukin. Sebelum kamu ada, saya bisa diskusi Silakan nyantai. tunjukin ayatnya, nggak usah framing. Setelah pesundal, setelah Ya udah, silakan pesundal, kamu tunjukin ayatnya. kamu tahu Silakan begini, dijawab pertanyaannya. Kamu tidak bisa diajak untuk santai. Ini orang. Kamu tidak bisa diajak Loh, santai. dari tadi kamu nyerocos. Fakta hakikat. Dari tadi bahwa kamu nyerocos. Manusia yang kau tuhankan ini adalah anak manusia. Batu yang kau tuhankan Dan itu nggak pernah ada. Allahmu itu nggak pernah ada. Seorang wanita. Kenapa Dia Allah itu baru adalah muncul di zaman manusia Muhammad? yang keluar dari lubang Kenapa kemaluan Allah baru diciptakan Muhammad? Jangan Diturunin aja kayaknya, diturunin. Kau nggak ada ilmu, nggak level dengan saya. Kau nggak ada ilmu, kau nggak ada ilmu. Boleh Kau nggak? nggak ada ilmu, Oke, kau nggak oke, ada baik. ilmu. Batu kau disembah. Yang menghancurkan Kristen nih. Kayak kamu ini nggak bisa diajak diskusi. kepala bodrek habis turunkan ya. Kamu pesundal, kamu jangan kamu bilang gitu, kamu lah yang mengajak ribut pesundal Lina Wijaya. Turunin. Kamu pesundal Lina Wijaya, ya. Yang sekarang ini Astagfirullah, ini ajaran Allah loh ini loh. Kalau sudah kayak gitu diturunin dia sudah keterlaluan. Kamu ini Nah, boleh nggak saya bicara kamu sebentar? nggak bisa aja? jawab, kamu nggak bisa jawab dengan apa yang saya Dimas. Dia jelas-jelas Nih. laki Aduh, kijang-kijang nih orang loh. Nggak ada yang bisa saya diam. Bentar, Bang Dimas. Oke, Bang Dimas sudah turun sendiri ya. Bagus dia, bagus, lebih bagus. Udah turun sendiri. Saya tidak akan menurunkan siapapun. Nah, saya akan bicara. Assalamualaikum Kak Aisyah. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Teman-teman saya nggak akan Aku bisa jawab ayat. walaupun kalian menyuruh saya menurunkan tidak, tetapi saya punya apa namanya cara untuk supaya saya menghadapin supaya diskusi kita itu tenang ya gitu. Jadi kalau kita main asal turunin itu kita nggak, menurut aku itu nggak fair gitu. Walaupun Tapi tadi sih dia sudah menghakimi, Kak. enggak, itu mungkin karena juga dia itu apa namanya Aku diam dari tadi. Kalau udah ribut aku diam.
Iya, maksudnya kita juga harus dengerin pernyataan, kan kita bertanya. Nah, maksud saya kalau misalkan dia kita bertanya, tunggu sampai dia menjelaskan. Nah, setelah itu udah baru kita jawab gitu. Jangan kita bertanya mana dikekang terus diiniin terus, ya dia nggak akan bisa jawab. Jadi akhirnya dia membuat dirinya, namanya orang lagi terpojok ya, akhirnya keluar kata-kata yang tidak menyenangkan. Itulah kita harus ini juga jaga ini orang juga gitu, saling menghargai aja lah gitu ya teman-teman ya. Minta tolong ya biar diskusi kita itu jangan terlalu pakalo siapa nih, hapus pakalo kena peringatan dia. Ica, iya Ica. ya. Kamu, Vira, kamu udah tahu nggak Islam nikah sesama jenis loh, itu waria nikah sama laki-laki di Jakarta itu viral loh. Iya, Katanya agama anti LGBT. Tetapi kita gini loh Kak. Kalaupun mereka menyatakan orang Kristen begini, kalau menurut aku kita nggak usah bawa panik. Biar Tuhan yang membukakan gitu loh. Kita tinggal memberitakan firman Tuhan. Kerjaan Tuhan itu apa? Tugas Tuhan itu apa? Membukakan. Nah, supaya mereka bisa melihat bahwa ucapan mereka dibalikin sama Tuhan, bahwa siapa yang sudah melakukan LGBT seperti itu, apakah dia umat Kristen seperti itu. Tetapi selama mereka menyatakan Bilang pelangi aja, Cak. Nah, kalau kita diam, Tuhan bekerja. Bilang pelangi. Ya. Nanti Keben nanti loh, pelangi aja pelangi. Pelangi aja, Cak. Alangkah indah Bu ya. Indahnya. Silakan Bang SpongeBob. Makanya teman-teman, tadi kan teman-teman Islam kan bertanya. Kalau teman-teman Islam bertanya itu saya akan kasih dalil aja. Nanti dalil Ica jawab, Ica bacakan. Nah, adab orang bertanya tentang keyakinan orang lain. Jikalau dalil sudah dibacakan, dalil sudah dikeluarkan, sebenarnya sudah selesai sampai di situ. Jangan tanya lagi karena dalil itu adalah firman Tuhan, kitab sucinya harus dihormati. Jadi kalau Ica sudah baca dalil dari Alkitab, itu berarti sudah sah. Tidak bisa diganggu gugat, itu namanya dalil. Demikian kalau teman-teman Muslim sudah baca dari surah Al-Quran, ingatnya dari surah Al-Quran. Jadi apple to apple, kalau ada di Alkitab berarti kitab sucinya adalah Al-Quran, maka jawablah di dalam Al-Quran ada dalilnya ini. Nah, kalau surah di dalam Al-Quran sudah disampaikan, dibacakan, ya sudah. Sebenarnya sih seperti itu, sesederhana itu. Tapi karena sudah dibacakan dalil sama Ica, si Damien masih minta yang lain-lain, akhirnya kan gaduh. Nah, itu adab teman-teman. Silakan. Oke, silakan. Ini ada Bang SpongeBob. Silakan Bang SpongeBob ingin bertanya atau mau menanggapi Bang SpongeBob. Yohanes 20 ayat 28 aja, Thomas menyebut Yesus Tuhan aja gak protes tuh Yesus. Tadi gini, host. Halo, dengar nggak? Ya, dengar Halo? sekali. Ya, Suaraku jelas? banget. Oke. Ya. Kang, di mana Allah mengatakan? Tadi kan Demian bilang di mana Allah mengatakan dia adalah Tuhan. Tadi kan di surat Toha ayat 4. La ilaha illallah fazunia wakimi salati zahri. Ya kan? Dia berkata di situ, inazi anallahu itu tunggu aku anallahu la ilaha. Ya kan? Ilanna fazunia wakimi salati zahri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan. Ingat sekali lagi, tidak ada Tuhan selain aku. Ya, selain ulangi, sungguh aku ini Tuhan selain aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Kan udah clear di situ Demian. Jadi mau apa lagi kau? Iya, aku jawab ya. Ya, dikit Saya aja. Gini loh. tanggapin ya. Ya itu Entar Bu, entar. Ya, soalnya SpongeBob Waduh. nanya kepada Demian, ya. Nanti bisa ditambahin supaya kita punya adab diskusi gitu, Ibu. Minta tolong ya. Maaf ya, maaf sekali. Silakan Bang Demian. Iya, gini, yang ku tanyakan itu Allah berkata begini, akulah Tuhan. Jadi bukan aku ini Allah. Kalimat di situ kan aku ini Allah, akulah Allah, bukan akulah Tuhan. Sama seperti mana Anda tadi menanyakan di mana Yesus berkata akulah Tuhan. Kalau kalimat seperti itu emang nggak ada, sama seperti dalam Quran nggak pernah Allah berkata seperti itu.
Dia kan dia minta secara letterlek kalimat seperti itu. Nah, saya balikin, coba kamu tunjukin satu ayat saja di Quran. Allah berkata gini, akulah Tuhan. Kalau ada saya masuk Islam. Coba tunjukin, Pak. Oke. Tadi kan udah jelas. Kau baca. Makanya inazi anallahu itu kan sunni katakan. Inazi anallahu la ila ilana. Fazuni ya wakimi. Itu kan berarti dia mengatakan aku ini Allah. Allah itu adalah nama ilahi orang Islam. Kan sungguh aku ini Allah. Terus dikatakan tidak ada Tuhan aku. Berarti kalau tidak ada Tuhan selain dirinya berarti hanya Allah lah Tuhan. Kan gitu. Jadi apa yang kau bingungkan? Ya, oke. Aku mau nanya dong, Sepan. Ya, gini, di ayatnya ngomong gini, Bro. Ayatnya ngomong gini. Sungguh enter, Bro. Enter. Saya tanggapi dulu. Sungguh aku ini Allah, bukan aku ini Tuhan, enggak ada loh. Sabar ya. Jadi kalau Bentar ya, Pak. Tapi selanjutnya, yang ditanyakan, selanjutnya iya selanjutnya enggak ada kalimat akulah Tuhan, enggak ada di sini, tapi kalimat selanjutnya dikatakan gini, tidak ada Tuhan selain aku, bukan akulah Tuhan di sini. Ya, yang saya minta, yang saya minta, Allah berkata begini, kalimatnya begini nih, kalimatnya, akulah Tuhan, itu yang aku minta, Bro. Kalau orang cerdas, Demian, kalau orang cerdas, ini di sini udah paham. Kalau orang cerdas, tapi ya kan, betul nggak yang gue bilang? Nggak, saya bukan gitu, Bro. Saya ikuti teman Anda, logika teman Anda. Itu kan udah jelas. Artinya SpongeBob dan Demian dengar. Artinya SpongeBob, saudara seakidahmu itu terlebih dahulu tidak cerdas. Ketika dalil dibacakan bicara, dia masih ngomong. Jadi artinya kalau apa yang kamu tuntut itu tidak ada dan di dalam kitab sendiri juga tidak ada, lain kali lebih cerdas. Jangan ngaku cerdas tapi sebenarnya tidak cerdas. Itu loh kata Damian. Iya, kan gini ya. Dia kan bertanya Yesus ada nggak ngaku Tuhan? Yohanes 13:13 itu kan udah jelas Yesus ngaku Tuhan. Tapi dia nggak terima, dia bilang Yesus karena tidak ada kalimat, Yesus berkata begini, akulah Tuhan, maka tidak ada bukti bahwa Yesus Tuhan, itu kan ngawur namanya tuh. Yakin Mike udah ini udah Oke, biar ku sama hidup menjadi manusia nggak pernah mengakui Tuhan abangku. Dia kan mengakui Tuhan kan semenjak dia terangkat ke langit ketika dia salah kamu. Semenjak jadi manusia berarti kamu sama begonya dengan temanmu itu loh. Tadi kan sudah dibacakan gitu loh. Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Tuhan secara eksplisit diambil dari kata Melayu Tuhan. Iya. Tuhan diambil dari kata Melayu Tuhan. Di Yohanes 20 ayat 28 Thomas mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi Yesus gak protes. Kamu bisa jawab ke SpongeBob? Halo? Selama Yesus hidup dunia itu lagi menjadi manusia, itu nggak pernah dia mengakui Tuhan. Karena ketika Bang SpongeBob, saya boleh menanggapi tentang diskusi yang sekarang ini. Oke. Tadi Pak siapa boleh. Oke. Tadi Pak Dimas menyatakan bahwa adakah di Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, tetapi Malina sudah menjawab sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Pak Dimas itu dan Pak Dimas tidak menyetujui seperti itu. Nah, sama seperti ini, gitu. Jadi kita balik bertanya, apakah di Al-Quran ada tertulis bahwa Allah itu adalah Tuhan? Ada, tetapi kita tidak. Tetapi di situ memang tidak ada menyatakan yang tiada Tuhan selain Allah. Nah, la ilaha illallah. Ya. Nah, di situ tidak ada menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Nah, tetapi Bang SpongeBob tidak mau menerima. Itulah namanya Alkitab dan Al-Quran. Di situ kita tidak bisa untuk saling supaya kita tuh benar gitu. Nah, itu tergantung kitanya. Seperti itu loh Bang SpongeBob. Jadi Bang SpongeBob menghargai Alkitab kita juga akan menghargai Al-Qurannya Bang SpongeBob. Seperti itu sih. Respect each other ya. Saya tambahin ya. Silakan. Saya tambahin.
Pak SpongeBob, Anda tadi mengatakan Yesus mengatakan itu ketika dia sudah mau naik ke surga, artinya sudah bangkit ya? Iya, begitu ya? Iya, Pak SpongeBob. Benar. Tadi dia bilang begitu. Dia bilang begitu ya. Betul, Ini betul. ayatnya saya bacakan di Yohanes 13 ayat 13. Baca perikop. Perikopnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya, itu sebelum dia mati loh, dia membasuh kaki murid-muridnya. Disitulah dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Di Yohanes 13 ayat 13. Ketika murid-muridnya bertanya, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ingat ya, dia mengatakan ini bukan setelah dia mati atau setelah dia bangkit dari mati. Ketika dia manusia pun, ketika dia masih mengajar murid-muridnya pun, dia sudah mengatakan ini. Ketika murid-muridnya memanggil dia guru, yang satu memanggil dia guru, yang satu memanggil dia Tuhan. Baca ya di Yohanes 13. Jadi jangan kalian banyak bertanya sebelum kalian membaca Alkitab. Harusnya kalian bertanya itu, kalian baca ini apa artinya ya? Ini apa artinya ya? Jadi kalau kalian bertanya buta tanpa membaca dulu, kita bingung menjelaskannya. Bisanya kamu membuat framing bahwa Tuhan Yesus mengatakan begini setelah dia bangkit dari kubur. Itu namanya framing. Dan teman kamu itu tadi, makanya kami ngotot ketika kami mengasih ayat ini, dia mengatakan, tetapi dia tidak mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Itu yang dia minta. Makanya Bu Lina itu ngotot. Itu kan sudah, ini kata-katanya di kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Itu kan sudah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi stop ya, jangan mengarti-artikan firman-firman atau ayat-ayat kitab suci orang ya. Kalau sudah dijelaskan oleh orang yang mengimani itu, cukup sampai di situ. Jangan, oh bukan, itu bukan, itu kalian berarti memaksakan jawabannya itu sesuai dengan keinginan kalian, bukan keinginan firman Tuhan kami lagi. Mungkin begitu. Lanjut. Mas, boleh saya tambahkan lagi? Kita tambahkan dikit aja, Kak. Silakan. Lalu orang-orang Oke. Yahudi itu yang dulu itu mereka tuh tidak menyebut Tuhan dengan sembarang kayak kita sekarang itu. Jadi jangan seperti itu ya, Mas. Oke, sudah pergi ya dia orangnya. Oke. Oke ya Bang SpongeBob, semoga Bang SpongeBob bisa bisa menerima ya atau mental tadi Bang SpongeBob. Boleh. Saya tambahkan lagi. Oke, silakan Kak. Di Yohanes 20 ayat 28, Thomas berkata, ya Allahku dan Tuhanku. Itu dia berkata kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yesus tidak memprotes dia, tidak protes dia. Dengan tidak berbeda dengan dia kalau dia bukan Tuhan. Dan kata Tuhan itu berasal dari kata Melayu yaitu Tuhan. Tuhan diambil dari kata Melayu yaitu Tuhan. Gitu. Oke, di sini ada Bang Azhar Akanji. Selamat siang Bang Azhar. Mbak Ica, saya izin turun dulu ya, ada kesibukan. Terima kasih Mbak Ica. Shalom ya semuanya. Shalom Bang. Jangan pergi dulu, dicariin. Silakan Bang Azhar, apa yang ingin ditanyakan Bang Azhar? Oke, perkenalkan saya asal Manado ya. Iya. Jadi di sini kehidupan saya kayaknya dari tadi saya merasa lucu karena yang saya lihat bukan diskusi ya Mbak. Yang saya lihat itu kayak debat kusir. Kenapa saya katakan debat kusir? Karena kita membahas sesuatu yang kita tidak pahami antara kedua pihak menurut saya. Nah, saya ingin meluruskan untuk yang kata kata siapa tadi? Dimas atau siapa namanya tadi? Dimas. Itu dia menjelaskan tentang Allah. Nah, ini menjadi perdebatan padahal kita tidak belajar mungkin atau kita lupa bahwa
di abad ke-700 abad ke-7 atau sekitar 700 Masehi, itu kata Allah memang sudah digunakan untuk kata Tuhan. Dan diserap ke bahasa Indonesia sebagai Tuhan, kata Allah itu. Jadi tidak perlu mengatakan bahwa Allah mengatakan aku adalah Tuhan, tidak perlu. Karena memang dari bangsa Yahudi Arab ataupun Kristen Arab itu kata Tuhan. Dan Mbak Ica, di agama kami Islam itu Nabi Isa itu kami sangat segani. Kenapa tidak ada kata saya adalah Tuhan dalam Injil? Ya, saya pahami karena mujizat Nabi Isa bagi kami ya. Mujizat Nabi Isa beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa banyak bertanya, sedangkan Nabi Isa kehidupannya dari sejak dia kecil dia banyak diam. Banyak belajar, banyak mendengar karena mujizatnya dia tahu. Mujizatnya itu apa yang dia katakan adalah perkataan Tuhan. Itu bagi kami, Mbak. Jadi setiap apa yang dikatakan adalah perkataan Tuhan yaitu kudus. Makanya di saat zamannya itu dikatakan dia sebagai Tuhan karena setiap perkataannya itu selalu akan terjadi. Ketika burung mati dikatakan hidup, maka hidup. Temannya mati dikatakan hidup, maka hidup. Begitu pula orang buta dan lain-lain. Jadi bukan kami mengatakan bukan kami mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Tidak, itu tidak bisa kita compare. Kita harus diskusikan dengan baik-baik. Azhar, Ya. Ini siapa ya? kamu percaya nggak Isa itu Yesus? Kenapa harus kisah itu ya? Saya lagi masih bicara soalnya begini ya Mbak. Ketika kita ini agama yang memang notabene-nya dari Adam sama loh. Kejadian 1 pasal 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa Elohim menciptakan alam semesta selama 6 hari dan kemudian dia berdiam di hari Sabat. Begitu juga dalam Al-Quran, Allah menciptakan alam semesta selama 6 hari kemudian dia berdiam di atas arsy-Nya di hari ke-7. Beda enggak? Sama loh. Ajarannya itu ajaran Tuhan. Saya mau tanya. Beda Mas. Saya mau tanya dong. Saya mau tanya. Saya mau tanya. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya silakan. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lalu dia beristirahat ke hari ke-7. Kenapa umat Islam berdoa pada hari Jumat, bukan hari Sabat? Oke, baik. Mbak siapa yang tadi bicara? Mohon maaf. Jadi begini, Mbak. Dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa 6 masa dan dia berdiam di atas arsy-Nya di masa ke-7. Bukan berarti kita harus beribadah di hari ke-7 atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak seperti itu cara. Sebelum dunia diciptakan, perhitungan hari itu bukan antara bulan dan perhitungan matahari berputar, bukan. Belum ada matahari. Tidak ada menghitung rotasi matahari. Jadi itu dikatakan masa, artinya ada masa yang beda masa masa Tuhan dan masa manusia sebagai kita yang menghitung matahari atau menghitung bulan. Bagi yang menghitung dari tahun Arab Hijriah. Kalian nggak mengikuti apa yang dikatakan dari Torah, kan agama Ibrahim ya kalian. Dari Adam sih. Kalau Ajarannya begitu, memang dari Adam sama. Kalau begitu, patokannya Kristen juga nggak ngikutin untuk Zakor atau Sabat Lekatso. Ingatlah kuduskan hari Sabat. Zakor et Yom Hasabat Lekatso. Kristen juga nggak memelihara hari Sabat. Kalian memelihara hari Minggu. Nah, kenapa demikian? Karena hari Sabat hanya untuk Bani Israel, dikatakan Veshamru Bani Israel. Nah, hendaklah orang Israel memelihara hari Sabat. Orang Israel saja, sebagai ketetapan perjanjian kekal antara aku dengan Israel, begitu. Nah, itu bedanya, Mbak. Kalau untuk di Taurat itu memang untuk 12 kaum Nabi Musa, 12 Bani Israel. Tapi untuk ajaran Tuhan dari Adam itu untuk alam semesta dan seisi dunia. Udah boleh bertanya. Ada yang ingin bertanya siapa? Bang Sefria ya? Sefria mau bertanya? Sefira, apa pertanyaanmu? Iya, silakan Bang Sefria. Tuhan bisa mati nggak, Kak? Tuhan bisa mati nggak Kak? Silakan jawab. Siapa di sini mau menjawab? Tuhan bisa bangkit. Aku bilang Tuhan bisa mati atau tidak. Tidak mati. Yesus mati dikapani atau dimasukkan peti?
Ini aneh pertanyaan orang ini. Kamu tanya apa ya, Mas? Hah? Makan dulu. Tuhan Yesus kami tidak mati karena bukan keinginannya, Pak, tapi dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan rohnya. Tidak ada yang bisa membuat dia mati, Pak. Dia menyerahkan nyawanya. Dia menurunkan putranya anak tunggal. Tunggu aku selesai ngomong dulu. Ya, Yesus matinya dikapani atau dimasukkan peti? Oke, Tuhan Yesus itu mati tidak ada dimasukin peti. Nah, dikapani juga nggak ada gitu. Kayak nggak seperti pocong itu enggak gitu. Tapi Jadi ditutup pakai kain kan? iya, Tubuhnya kan? iya, bukan kayak sekarang ditutup kayak pocong gitu pertanyaannya- bukan. Gitu. Ya pokoknya sekarang pertanyaannya gini, Ya. umat mana yang matinya di kain pakai kapan? Kenapa? Umat mana yang Kayaknya nggak mati? bermutu. Pertanyaanmu itu Bermutu soal aja anak kan Yahudi ketika Oke, meninggal, oke, ya itulah oke. yang dilakukan. Aku tangkap di sini. Sorry ya teman-teman ya. Aku tangkap di sini Bang Sefria ingin menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah begitu. Pokoknya Bahwa pertanyaan Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya umat Muslim seperti itu kah? Kalau sekarang misalkan yang Bang Sefria mau mempercayai Tuhan Yesus, puji Tuhan, terima kasih banyak. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau misalkan Bang, iya karena saking sayangnya Bang Jadi Sefria sama Tuhan Yesus, oke nggak ada masalah ya Bang Sefria. Kalau pertanyaannya tadi yang dikafani umat siapa? Umat Nabi Musa juga dikafanin kalau mati. Orang Yahudi mati dikafanin dan ditutup pakai tali. Nah, cakep. Dari Nabi Adam juga semua dikafanin. Saya mau nanya nih Mas Kira. Itu kan adat mereka, Bang. Adat mereka. Di mana dia meninggal, ya itulah adatnya. Bahkan bersunat pun itu karena adat Yahudi itu. Oke. Bukan karena Jangan dibilang adat, perintah Tuhan. ini Yesus bukan adat. Ya, Bang Mereka Sefria, tidak bisa boleh nggak membedakan. Bang Sefria saya perintah minta Tuhan maaf dong. sebelumnya. Sunat perintah Tuhan. Bentar, Pak. Sebentar. aku diam. Ya, Balina. Enggak, bentar aja. Ya, oke. Bang Sefria, kalau misalkan Bang Sefria mau bertanya, minta tolong pertanyaan yang agak sedikit berbobot supaya teman-teman yang lain yang menunggu bisa naik gitu gantian ya. Iya, betul. Silakan Pak. Oke. Tolong di itu Sefria dengar dulu, di mute. Pas perkara mayat itu mau dikafani atau tidak, di dalam kekristenan, di dalam Alkitab itu tidak ada perintah khusus, ya. Tidak ada perintah khusus karena itu lebih kepada tradisi. Betul. Sejatinya di dalam kekristenan tubuh ini tidak akan menjadi apa-apa karena tidak akan dipakai lagi, dia akan kembali menjadi tanah, membusuk di dalam tanah. Karena itu mau dikremasi, mau dikafanin, mau dipetiin, mau pakai jas enggak. Tetapi Kejadian 50 ayat 26, kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Jadi Yusuf pun tidak dikafani, dia masuk ke dalam peti. Artinya memang cara mati orang ketika dia mau dimakamkan itu tergantung tradisi kebudayaan di mana dia berada kala itu. Bebas saja. Yang jelas dalam kekristenan tubuh ini sudah tidak dipakai lagi. Yang bangkit nanti tubuh kemuliaan. Tubuh yang fana ini membusuk menjadi tanah. Yang dari tanah akan kembali menjadi tanah. Karena itu mau pakai kafan, mau pakai jas, mau pakai sarung, mau pakai pocong, mau dibakar, mau ditanam, mau ditaruh di gua-gua seperti orang-orang di Tanah Toraja sana, tidak menjadi persoalan. Berarti kalian Itu yang paling penting. Perlu dicek ya, dikatakan kalau di Alkitab Perjanjian Baru tuh ada kain kafan ya. Kalau perlu dikoreksi lagi di dalam Yesus apa enggak? 24 ayat 12. Lukas 24 ayat 12 bisa dicek. Betul, kain kafan ada, peti mati ada, semua ada. Tapi perhatikan, Alkitab itu ada 4 perkara besar yang kalian ketahui. 1, perintah. Kalau perintah wajib dikerjakan. 2, ajaran. Ajaran juga wajib dikerjakan. 3, itu larangan. Larangan juga wajib dilaksanakan. Dan yang keempat itu tradisi. Jangan lupa, Yesus Kristus itu memiliki tradisi sebagai orang Yahudi hidup di tengah bangsa Israel. Tradisi tidak diwajibkan, tidak ada perintah untuk melaksanakan tradisi. Contoh tradisi itu 1, sunat. Karena kita sunat ini bukan orang tradisi. Indonesia, bukan orang Yahudi Sunat secara biologis. itu Jangan perintah. potong saya. Dengarkan Sunat itu aja dulu, perintah jangan Tuhan. potong saya. Saya kalau Sunat sudah diam, perintah saya Tuhan. diam.
Jadi kalau saya ngomong jangan Jangan dipotong dulu. dipotong dulu Bang Sefria. Nah, kebiasaan, gunakan adab. Kalian ngomong dari tadi saya nggak ngomong loh. Saya diamkan loh. Jadi kalau yang namanya tradisi, Yesus Kristus tidak pernah menyuruh, memerintahkan. Sevria, kamu di mute boleh nggak? Udah bingung atau sambil rekam? Saya nggak tahu dia. Jadi kalau memang tradisi itu, contoh tradisi itu ya, sunat itu tidak bisa diikuti, tidak bisa diwajibkan karena memang tidak ada perintahnya. Dan kalau disunat pun Yesus Kristus itu umur 8 hari. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa, itu tradisi orang tuanya sebagai bangsa Yahudi. Dan kita secara biologis bukan orang Yahudi, maka tidak diwajibkan. Kerudung tidak diwajibkan. Ya, karena itu juga bagian dari tradisi budaya bangsa Israel yang menggunakan kala itu beribadah para wanitanya. Silahkan saja mau digunakan atau tidak. Makanya saya lebih kepada sebut Iya, itu fashion. betul. Sebentar, Betul. yang ketiga lagi selain itu makanan yang dikatakan haram-haram itu tidak ada. Kalau di perjanjian lama ada tentang haram, itu lebih kepada tentang kebersihan atau kosher. Kenapa? Karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Selain bangsa Israel, semua bangsa menyembah berhala, menyembah Allah palsu. Supaya Israel ini memiliki kekhususan, makanannya pun harus dikhususkan, harus dijaga, harus dibersihkan supaya tidak sama dengan makanan bangsa-bangsa lain yang lebih pada penyembahan-penyembahan berhala. Jadi makanan-makanan bangsa lain itu dikhususkan untuk berhala. Karena itu bangsa Israel harus dipilih-pilih. Kamu ini ya, bahkan makanan mereka pun ditentukan karena mereka adalah bangsa pilihan. Tetapi itu semua kembali adalah tradisi dan budaya. Karena itu di dalam perjanjian baru, segala hukum Taurat tidak pernah ada yang ditiadakan namun digenapi di dalam Yesus Kristus. Bukan berarti ditiadakan tapi digenapi. Nah, bagaimana cara Yesus Kristus menggenapinya? Dia menggantikan 600 lebih hukum Taurat dalam 10 perintah. Dalam 10 perintah kemudian disempurnakan lagi dalam hukum kasih karunia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, maka kau pasti melakukan hukum Taurat 1 sampai 4. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka kamu pasti melakukan yang 5 sampai 10. Selesai sampai di situ. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya teman-teman. Silakan. Sevria, aku mau nanya dong Sevria. Boleh nggak? Boleh. Halo Sevria? Halo? Mau nanya nggak? Oke, Boleh silakan dong, aku mau nanya. Oke, jangan, kalau bisa Kak Putri jangan bertanya dengan Bang Sepria ya. Bang Azhar aja ya. Sepria, saya turunin dulu ya. Terima kasih banyak buat sudah mau menyempatkan di waktunya ya untuk bertanya-tanya di diskusi Ada di sini ya. orang Thank chat you, terima kasih di banyak. perintah tudung kepala. Saya mau klarifikasi. Di Katolik itu juga mereka tuh memakai mantilah sebagai kerendahan hati perempuan ke gereja. Begitu pula di Kristen Ortodoks memakai hijab juga, tudung kepala gitu. Oke. Baik. Jadi tradisi di ini juga Kristen juga memakai ini jilbab juga, tudung kepala maksudnya. Oke. Di sini ada Bang Sandy ya. Halo, selamat siang Bang Sandy monitor. Iya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Sandy. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Di sini ada teman-teman kita dari Kristen dan juga ada Bang Billy juga dari ajaran Yahudi dan juga Muslim juga ada di sini Bang Azhar. Silakan Bang Sandy. Ya, dari tadi itu saya sudah mendengarkan semua dari tentang di mana ayat membuktikan, membicarakan dirinya, mengakui dirinya sebagai Tuhan. Itu sudah semua dengar semua. Saya mau ngomong sama Mbak Lina yang sudah memaparkan berapa banyak tadi tentang Yohanes 13 itu. Kalau Mbak Lina ingin lebih tahu yang sebenarnya, lebih baik belajar sama Bang Billy. Karena Bang Billy lebih mengerti tentang ajarannya Musa. Ajaran Billy itu sesat. Saya potong, teman-teman jangan ini saya yang Dengar ngomong. dulu, Sorry. saya ngomong, dengar dulu. Masa langsung bilang sesat loh Mbak? Nggak boleh begitu dong. Jangan memberi saya saran yang menyesatkan. Billy bukan orang Kristen. Katanya mau Billy bukan orang Kristen, jadi saya tidak mungkin memberi saran kepada orang yang bukan Mbak, Kristen. nggak bisa diskusi loh Mbak. Bagaimana Baik, boleh saya ngomong nggak sedikit nggak Mbak? Kalau mau diskusi, jangan memberi saran. Lebih baik beri saran kepada dirimu sendiri supaya beradab. Jangan suruh orang. Jangan ngajarin.
Ibu host, Jangan bagaimana? memberi saran atau mengajari. Sekarang Anda ini sendiri. caranya berbeda. Betul Bang Begini, Sandi, Bang kamu Sandi. Saya punya gereja salah sih, sendiri, Bang Sandi. saya punya pendeta Be sendiri. quiet, be quiet, Mbak Ica, please. Be quiet. di mana dong Mbak Ica? Cara diskusinya Keep nggak silent. seperti ini loh Mbak. Mbak Dan Ica, bisa Lebih hebat diskusi loh kalau kamu kayak sosok gini. ngajarin orang atau Orang-orang sosok Kristen di mengurang. Manado lebih hebat Itu loh. namanya Enggak, mencari Karena karena keributan. Nabi Isa itu namanya lebih banyak Itu diam namanya dibandingkan keributan. berbicara. Paham? Mbak Tidak Ica, usah di mute berbicara dulu, kalau Mbak Ica. sifatnya hanya mencari keributan. Paham? Di mute dulu, saya belum selesai ngomong. Paham? Ada Mbak Ica, Saya Linanya. tidak emosi, cuman saya tidak suka nama saya disangkut pautkan dengan para penyesat. Perhatikan, jangan memberi saran, jangan memberi Dimut dulu, saya Mbak Ica. saran Saya belum selesai ngomong. terkait Dimut Nggak dulu. akidah mungkin saya. sesat lah, Paham? nggak mungkin Anda harus sesat. paham dulu. Saya Yahudi tidak nggak akan berhenti mungkin berbicara sesat. kalau Anda tidak mengatakan paham. Jangan memberi saran saya tentang akidah karena saya memiliki gereja dan pendeta. Jangan memberi Mbak Ica, saya Anda dimut saran dulu. mengatakan kalau dari pendapat fanatisme kepada belum tentu pendeta. minta Tuhan. Karena itu tarik dulu saran sesat Anda. Tarik dulu saran sesat Anda. sesat loh. Tarik dulu saran Bang sesat Azam, Anda. Oke, Katanya Tarik mau dulu debat, saran tapi sesat nggak ada Anda. itu, nggak ada Saran yang sesat mau debat Anda dia. sebaiknya diberikan kepada orang lain. Jangan Dimut kepada saya. dulu, Tarik dulu, dimut. baru saya diam. Bang Saya belum selesai Sandy, ngomong. Bang Sandy, boleh Tarik saya dulu bicara saran sebentar, Bang Bang Sandy, Sandy? boleh diam gak Bang Bang Sandy? Sandy, Bang Sandy, saya boleh bicara nggak? sebentar Tarik begini. dulu saran sesatmu. Saya tidak membutuhkan saran sesat supaya saya datang kepada orang sesat. Oke, Paham? Bang Sandy, Bang Sandy, dengar Bang saya dulu Sandy, ngomong, Bang biar saya Sandy, Tarik dulu jelaskan. saran Sandy, sesatmu. bentar, Maya. Lagian Anda Bentar, bukan bentar. siapa-siapa. Oke, Tarik baik. dulu saran sesatmu. Oke, baik. Bang Sandy, saya menaikkan Bang Sandy supaya kita itu berdiskusi dengan aman. Iya. Nah, Iya, begini tapi Bang kan Sandy. saya mau Bentar, baca. Bang Saya Sandy, kan mau- bentar. Aku boleh bicara sebentar? Oke, terima Oke. kasih Bang Sandy. Nah, di sini kenapa Mak Lina nggak terima tentang pernyataan dari Bang Sandy? Karena kalau Bang Sandy menyatakan harus belajar dulu sama Bang Billy, itu sudah berbeda gitu. Ajaran Yahudi dengan ajaran Kristen itu berbeda. Makanya Tidak dengarkan usah saya belum selesai makanya Sandy, kamu ngomong. bukan siapa-siapa saya. Jadi jangan sotoy. Dimut dulu. Tarik dulu saran sesatmu kalau kamu ingin berdiskusi. Jadi niatmu, nawaitumu itu sebenarnya apa? Kalau cuma mau mencari keributan saya ladeni. Tapi kalau Ini kamu debat mau baik-baik kufur berdiskusi, namanya. tarik Quiet, dulu be saran quiet, please. sesatmu. Tarik dulu saran Quiet, please. sesatmu. Oke. Bang Tarik Sandy, Oke, dulu sekarang saran sesatmu. Bang Oke. Sandy, Bang Kami Sandy, orang Kristen lebih tahu mana yang ajaran Tarik benar. dulu saran Bang sesatmu. Sandy, Kamu boleh yang ya? atur. Dengar Bang Sandy, dulu. bisa nggak Bang Sandy Ya, dengar dulu, untuk dengar dulu, Mbak. Dengar dulu, Tarik Mbak. dulu saran sesatmu. Dengar dulu, Mbak. Diskusinya Saya berjalan. dengar. Kalau Saran misalkan sesatmu Bang Sandy ditarik. tidak mau menarik, saya akan turunkan. Oke. Sekarang saya tarik, oke. Ya, terima kasih. Tapi kasih saya Clear. untuk berbicara lagi untuk melanjutkan. Oke. Sekarang Silakan. saya ngomong identik enggak Bible yang anda pelajari sekarang dengan Taurat? Identik apa tidak? Sekarang saya tanya jawab, identik apa tidak? Ajaran yang kalian pelajari sekarang dengan Taurat, identik apa tidak? Silakan. Ada yang Orang alih pertanyaannya ya, kalian itu disuruh Enggak, mengimani ini. Injil, Jabur dan segala macam. Identik nggak? Jabur, Injil di Quran kalian itu identik nggak? Bukan, Makanya- bukan gini Sandy. Makanya Sama saya aja. Ya udah, kalau Mbak Wina yang Saya mau belum ngomong selesai silahkan. ngomong sudah dibantah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ketambah siapa itu? Tuhan itu adalah bahasa Melayu Tuhan. Dari mana Anda belajar? Saya hampir 12 tahun di negara Melayu. Di Melayu, bahasa Tuhan itu adalah yang dipertuankan, istilahnya raja dari negara yang tersebut. Yang dipertuankan di Melayu, itu bahasanya Tuhan. Itu yang kedua. Banyak sekali yang saya ingin koreksi. Dua saja, satu dulu. Dan belum. Ya dua saja, kamu mau kemana-mana nanti kalau lebih dua. dijawab Oke. dulu Bang Sandy ya, bentar ya. Jangan marah-marah Bunda Lina Wijaya. Katanya mau debat. Orang di sini kan Macam cari itu teman. namanya. Salam Sandy dari Manado, sama-sama dari Manado, Sandy. Oke Mbak, terima kasih. Di sini kan di room ini kan kita mau cari teman, bukan cari musuh. Sandy Manado. Kita mau cari teman, bersahabat. Saya kan belum selesai ngomong sudah dibantah. Katanya mau diskusi.
Siapa Oke, yang membantah? dijawab Saya ya, bilang cukup Sandy. 2 Biar saja, waktu jangan kita juga banyak-banyak. habis ini. Silakan Malina, dua pertanyaan tolong dijawab. Terima kasih. Iya, makanya. Jadi Tolong orang di-mute itu ya punya teman-teman adab ya, juga, semua jangan ya. ngaku-ngaku Minta tolong Manado, di-mute Mas ya. mengaku Windy, Dayak, jangan orang mengaku itu Madura, jangan ada ngejudge urusan kita orang, semua. jangan ngejudge. Oke, silakan Nanti dijudge Malina Makanya untuk menjawab pertanyaan Bang Sandy. Minta tolong di-mute ya, biar Oke, supaya oke. pertanyaan dari Bang Sandy dijawab sama Malina ya. Terima kasih Bang Sandy. Malina. Sandy ini Islam atau Kristen dulu? Saya tanya kamu, Cak. Oke. Bang Sandy dari Muslim atau Kristen? Assalamualaikum tadi berarti sudah jelas Berarti Islam. Muslim, Mak. Oke, kalau sekedar salam semua orang bisa mengucapkan salam. Lebih baik jujur dari diri sendiri dengan bangga. Kristen di Arab Saya aja Islam. ucap Nah, assalamualaikum. lebih Kristen di Arab aja ucap lebih assalamualaikum. percaya lagi. Kalau lebih percaya lagi begini, saya baca surat apa ayat kursi lah Ya, biar bertele-tele semua nggak penting. setan Orang hilang. jawab aja kamu Islam Usah, atau Bang Kristen. Sandy. Bentar ya, Zar. Ribut, Saya naikin lagi ya, Zar. Gak usah, gak suka penting. ribut Sandy ini kelihatan sekali cari ributnya. Tinggal Bukan, mau tahu siapa saya? Saya dari Muslim. tidak Tadi penting jadi katanya gini ya. kalau hanya sekedar Etika ucapan kalau kita ditanya jangan bisa ngomong. Sekarang saya baca ayat kursi. Ngapain baca-baca ayat kursi? Kamu naik ke atas Biar sebenarnya lebih- mau ngapain? Biar lebih Mau percaya pangkot. kalau saya orang Muslim gitu loh. Gak usah. Biar dijawab ya, Sandy. Sandy boleh dijawab ya. Biar dijawab ya. Oke, silakan Malina untuk menjawab pertanyaan dari Bang Sandy. Ini aja spesifik aja. Kalau misalkan dia terima ya bagus. Tapi kalau misalkan dia tidak mau terima tentang kebenaran, is okay. Itu haknya dia. Nah nanti kita kembali lagi ke pertanyaan lagi gitu. Nah di sini ada Bang Billy juga. Nanti dia mau menjelaskan tentang perbedaannya seperti itu. Silakan Mak Lina. Oke, sebenarnya silakan ya teman-teman setelah saya berbicara. Ini Sri Wahyuni mau bicara kah? Silakan bicara duluan. Oke, baik. Silakan Kak Sri Wahyuni. Sri. Dari tadi potong-potong kayaknya nggak sabar, silakan. Ya, silakan Kak Sri Ya, Wahyuni. assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, Kak Sri salam Wahyuni. salam toleransi saja. Iya. Kita manusia kan masing-masing punya keyakinan, jadi tidak perlu mau saling menyudutkan. Itu saja, tidak perlu saya mau. Saat saya tidak ada bicara apa-apa tadi, cuman saya mengkoreksi pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Kok Mbak Lina langsung burbar-burbar macam itu, nggak ada. Saya tidak tadi suka salah, kamu Mas, memberi Mas. saran Kamu sesat. suruh orang itu. Kamu membuka ucapan bukan dengan salam, tapi dengan memberi saran sesat. Saya cukup minta kamu tarik saran sesatmu. Kenapa kamu bertele-tele? Mbak Ica dengar nggak tadi saya masuk Assalamualaikum? Mbak Ica sendiri jawab. Masuk. Ah, Ya, iya, tapi Lalu enggak perlu sekarang- kamu memberi saran sesat. lalu selesai saya bilang saya Assalamualaikum, terus Anda bilang kalau masalah assalam itu orang semua bisa. Sekarang saya lanjutkan, saya baca surat Yasin supaya Kamu Anda lebih sarankan percaya itu yang sama orang Mbak Islam. nggak mau, Bang Sandy. Kamu Sandy, sarankan itu tujuan kamu makanya Mbak sini Lina apa? nggak mau. Yang dikomplain sama Mak Lina Sandy, itu tujuan saran kamu kamu ini itu apa, belajar Sandy? sama si Billy loh. Iya. Kamu tuh nggak paham-paham ya. Jadi Dia gini nggak paham teman-teman Mbak ya. Lina, dia tuh nggak paham. Oke, masalah itu kan Tujuan kamu masalah di itu kan Sandy, kalau dari lahir dari tadi. Sandy, disuruh diam nggak mau diam, disuruh mute, motong-motong itu adab. Saya kasih tahu teman-teman Bukan. Kan saya ngomong masalah mau ikuti Bang Billy, kan Sandy, saya kan kamu sudah diam aja lah, tarik. kamu diam aja lah Bang Sandy. Saya sudah Jadi tarik. jangan kamu bahas Diam lagi aja lah, kalau Bang sudah Lalu saya tarik. lanjutkan. Kenapa Coba kamu yang Anda share? bicarakan sekarang itu Pusing. dengan ajaran Musa tidak kan begitu. Kamu diam dulu lah Bang Sandy udah. Ya, silakan. Aduh, kalau begini bukan Sandy. debat ini macamnya. Sandy, Kamu bentar ini ya mau Sandy, apa biar sebenarnya juga dijelasin ya bertele-tele. Sandy. Ya pertanyaan dia satu, apakah Alkitab yang dibaca identik dengan Taurat? Pertanyaannya, mau identik, mau tidak identik, kamu pun tidak akan pernah paham karena kamu tidak pernah memiliki semua Taurat, hanya meyakini dan mengimani sesuai dengan rukun imanmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pertanyaanmu tadi, apa? Siapa yang mau ngomong? Silakan saya kalau dia mau ngomong saya diam. Lanjut aja, Mak. Semua udah ini kok. Lanjut aja, Mak. Iya sampai Aku boleh bertanya nggak sama Bang? Sebentar ya, Iqbal. Bentar ya, Iqbal. Nanti aku sapa kamu ya. Bentar ya. Mbak Lini, itu pertanyaan keduanya siapa? Jawab aja. Oke, ada Iya, Ibu saya. Wine sama Putri mau menjawab?
Saya nggak tahu, lupa saya pertanyaan keduanya. Ini Oke. Apa pertanyaan keduanya apa sih? Pertanyaan kedua apa, Sandy? Pertanyaan Sudah pertama. belum selesai pertanyaan kedua. Kan Mbak Lina masih membahas kalau saya mengatakan ikuti Billy, disuruh tarik, saya tarik. Lalu saya tanya kembali, Apalah dia identik berulang-ulang, tinggal enggak? kamu sebutkan pertanyaan kedua. Apa? Memang orang ini bertele-tele. Begini Mbak, saya cakap yang Anda pelajari sekarang identik dengan Taurat Musa tidak? Anda Saya bilang mau jawab, identik mau tidak? Saya sudah jawab. Saya Halo, makanya orang ini memang pengen Makanya dengar pengen dulu. kamu untuk Makanya ngomong. dengar Udah, dulu. lanjutkan aja lah. Makanya dengar dulu. Sudah dengar, Anda sudah bilang jawab, apa mau yang mau identik dibahas? apa tidak? Bodohnya orang ini. Astaga. Kan Anda bilang mau identik apa tidak? Nggak ada masalah. Sedangkan Anda sendiri tidak identik dengan Taurat. Di dalam Dari mana Islam, Anda tahu tidak identik? Hey, woi, dengar jawaban orang. Manusia ini bisa berpikir cerdas atau tidak. Jangan cuma ngomong sendiri. Saya jawab, karena kamu Islam, identik atau tidak identik, itu ndak ada urusannya dengan kamu. Lalu kamu katakan, berarti tidak identik. Itu framingmu. Silahkan lanjut ke pertanyaan kedua saja. kan saya tanya identik apa tidak? Saya Mbak sudah Billy, jawab, saya enggak. identik sudah Mbak identik, Billy, Kalau bukan kami, urusanmu. makanya dengar dulu. Kalau kami di dalam Islam Itu identik. urusanmu. Enggak. Urusanmu. Itu Enggak. Itu urusanmu. Itu Jika Kita kamu lanjut imani. pertanyaan kedua, nggak usah ngotot. itu Oh urusan berarti Billy. di pertanyaan pertama kalah sudah. Sandy, Apa Saya ini yang lanjut kalah yang pertanyaan menang? kedua. Apa Sandy. yang kalah yang menang? Aduh, manusia ini, manusia. Oke, baik di Kan sini. mau Oke, dilanjut. Sandy, sorry ya, waktunya udah ini karena masih banyak Aduh. teman-teman di bawah yang ingin bertanya. Bukan begini Mbak Mbak. Billy saya mau Ya, tanya sudah. untuk Mbak Billy. Saya lanjut yang kedua. Ya, baik. Kata Mbak Putri itu Tuhan itu adalah Tuhan bahasa Melayu. Dari Iya, mana Anda betul. pelajari bahasa Melayu adalah Tuhan adalah Tuhan? Kamu cari dari Google, datanya Saya ada. 12 tahun di negara Melayu. Tuhan kalau di negara Melayu itu adalah orang yang dipertuankan, rajanya orang Melayu yang dipertuankan itu Kamu Tuhan. cari datanya bukan aja, Tuhan. cari datanya. Kamu cari Aduh, datanya. Jangan Anda jangan nggak bisa berasumsi ngomong. berpikir Anda hanya kamu. bisa ngomong, sedangkan saya di Anda negara jangan Melayu 12 salah tahun. mengintimidasi. Kan Begini saya loh, udah Mbak. jawab. Mbak hanya Yohanes bisa ngomong 20 saja ayat Tuhan 28. adalah Tuhan Paulus bahasa mengatakan Melayu Yesus itu katanya. Tuhan, ya Allahku dan Sedangkan saya tinggal Tuhanku. di negara Melayu Yesus 12 gak tahun. protes sama Thomas. Tuhan yang Kenapa di itu? negara Melayu Sandy adalah yang jawab. dipertuankan. Apa? Oke, Sandy, di situ kan sudah ada tadi ada Ibu Wan bilang kamu bisa melihat di situ. Nah, kalau misalkan Bang Sandy tidak terima, ya mau bilang gimana lagi gitu, karena memang sudah seperti itu. Memang enggak ada Mbak Ica. Ya. Orang Melayu itu kayak yang disebut Tuhan itu adalah orang yang dipertuankan, rajanya itu. Kamu cari datanya aja, data. Saya kasih tahu, saya jawab aja teman-teman. Sandy, kamu dengar jawaban saya ya. Saya tuh malas bertekak sebenarnya dengan kalian tuh. Tapi kalau kamu mulai menyesat-nyesatkan, maka saya akan teriakin kamu supaya kamu ditengking. Perhatikan, Tuhan itu dia berarti merujuk kepada Tuhan di atas segala Tuhan. Perhatikan, kamu harus dengar. Gelar Tuhan diberikan kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya manusia yang pantas menerima gelar itu karena satu, dia memang berasal dari surga, dia berkuasa di surga. Dua, di muka bumi tidak pernah melakukan dosa. Jangan bicara Yang itu. kebiasaan adat Islam tuh, Kalau Anda tidak siap mendengarkan sekarang kebenaran, saya tanya sama Mbak Lina. terus saja kamu Mbak Lina harus itu tidak kan siap tadi mendengar jawaban orang. apa namanya? Kamu tidak siap mendengar jawaban, makanya kamu tuh maunya mendengar mulutmu aja. Putri ngomong, kamu nggak mau dengar. Saya ngomong, kamu nggak mau dengar. Jadi maksudmu naik ke atas mau ngapain? Cuma mau Iya, pansos. betul. Boleh dong saya mau tanya ke Mbak Billy. Sekarang saya tanya sama Mbak Lina. Sorry ya Sandy, kita turunin ya. Terima kasih Turunin banyak aja lah, Mbak Billy. turunin Sandy Mbak Billy. Kita ganti ya. Saya minta maaf ya Sandy. Terima Begini, kasih Mbak. banyak. Selamat Cari Enggak, datanya, jangan asal ngomong, asbun aja kamu, Baik, di ha? sini ada Kakak Sriwatian Mat ya. Dia bilang ini Ya. nggak usah Boleh debat di-mute? debat ini diskusi Oke, baik. beragama. Ya baik, silakan Kakak Wati Ahmad untuk ini ada yang ingin ditanyakan Kak Wati?
Kawati, Halo Kak Wati. monitor. Assalamualaikum Mbak Wati. Oke. Oke, kita turunin aja ya teman-teman ya. Kita naikin yang lain ya teman-teman ya. Oh, supaya kita ini ya ada pembicaraan ya. Apa kita bahas ya, Kak Sri? Saya lanjutkan tadi ya, kenapa Tuhan ya. Jadi supaya mereka tahu, nanti teman-teman silahkan tambahkan lah. Saya sebenarnya kalau mereka itu mau mendengarkan jawaban, kita tidak persoalan. Tapi masalahnya kalau dijawab suka ngomong sendiri. Jadi tanya itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Untuk cari ribut. Nah itu Yesus Kristus itu mendapat predikat atau gelar Tuhan. Bukan mendapat sih ya, disematkan di namanya karena memang dia itu penguasa di atas segala penguasa. Dia berkuasa di Iya. surga, di bumi, dan di dunia orang mati. Tidak ada satu pribadi manusia di muka bumi ini yang sama seperti dia. Itu sebab kalau Tuhan itu memang penguasa tapi untuk skala kecil. Itu untuk raja-raja yang terbatas daerah kekuasaannya, tenggang waktunya, masyarakatnya. Tetapi kalau Tuhan itu dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, disebut Tuhan. Itu sebutan ya. Kalau dia bilang terjemahan Melayu, itu pun memang 400 tahun Indonesia ini tidak memiliki Alkitab dalam bahasa Indonesia, semua itu terjemahan Melayu. Makanya tadi Mbak Putri bilang coba aja kamu cek data sejarah di Google. Ya itu memang betul, silahkan aja. Jadi jangan hanya kita ngaku-ngaku saya lama tinggal di bangsa Melayu. Nggak ada istilah seperti itu. Ya karena kalaupun kamu tinggal di bangsa Melayu, tapi kalau lingkunganmu hanya RT yang kakaknya cuma berjumlah 20 orang, ya itu nggak akan mewakili seluruh konsep kemelayuan sepanjang zaman gitu loh. Silahkan teman-teman. Oke, baik. Ada yang ingin menambahkan lagi? Bu Wain atau Kak Putri atau Ibu Fali, Lona, Bang Pacal, Bang KTP, silakan. Halo. Ya, yang luar biasanya begini ya, itu tadi yang saya lama tinggal di seumur hidup pun dia sejak lahir pun dia tinggal di sana. Tapi kalau dia tidak pernah mempelajarinya, dia tidak tahu apa-apa. Iya, betul. Iya. Bangga sekali dia mengatakan saya sudah tinggal di sana 12 tahun, baru 12 tahun ya. Lahir di sana pun kamu kalau kamu tidak mempelajari apa-apa, kamu nggak tahu apa-apa. Jangan mengintervensi agama orang ya. Kamu mengajari orang belajar dari si Anu, belajar dari si Anu. Kamu agama lain. Kami yang tahu mana yang paling tepat untuk kami pelajari di dalam keagamaan kami, keimanan kami. Tolong ya kalian-kalian itu jangan pernah mengintervensi agama lain. Kalau kalian bertanya itu wajar, kita sharing itu bagus. Tetapi kalau sudah intervensi, kamu begini nih, belajarlah ke sana. Oh bukan, artinya begini nih, Alkitabnya bunyinya begini. Itu sudah tidak benar itu. Siapa yang lebih tahu? Kami yang dari lahir dari Kristen aja belum tentu mengerti semua isi firman-firman. Kami seumur hidup Tuhan sudah mengatakan, Tuhan Yesus sudah mengatakan, pergilah dan jadikan seluruh bangsa muridku. Artinya apa? Siapapun yang mengikut dia itu menjadi murid dia seumur hidup. Meskipun dia sudah menjadi pendeta, dia sudah seumur hidup. Kalau tentang firman dia, kami belajar terus. Jadi teman ya, kalian yang imannya lain, yang tidak mengenal kekristenan, jangan mengintervensi. Apalagi mengatur-atur. Belajarlah sama si A. Kamu tahu nggak ajaran si A itu benar di kekristenan? Kamu nggak tahu apa-apa ya. Tolong. Mungkin itu aja, Mbak Ica. Baik, terima kasih. Geram saya. Oke. Silakan. Tadi kan saya mau tanya sama itu orang Yahudi itu. Siapa Kak Ica? Bang Billy ya, Bang Billy udah Ya, keluar. Bang Billy, saya mau nanya, apakah benar Abraham mengorbankan Ishak atau Ismail? Kan Abraham kan cerita aslinya kan dari Torah gitu kan. Saya mau nanya ke Bang Billy, tapi ya udah keluar dia. Tadi Bang Billy sih dia ada bilang kapan saya bicara cuman belum kelar-kelar. Jadi saya pikir ya udah Iya. deh. Jadi ya nggak apa-apa. Nanti next nanti Bang Billy bisa karena kan dia lagi di luar juga kan untuk menjelaskan juga mungkin dia bisa terganggu untuk dia bermain dengan anaknya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke Bang Azhar ya. Di sini ada Bang Azhar ya. Bang Azhar, saya mau nanya dong Bang Azhar. Iya, silakan Boleh nggak? silakan. Bang Azhar. Boleh sekali. Saya kan pernah baca tuh di surah mana, tapi saya udah ini di Kak, ini. sorry, izin keluar ya, Kak. Bas, Iya, baik. Pacal-pacalo ya kenapa? yang mau keluar. Iya, oh iya benar. Iya, silakan. Bahasa surganya orang Islam itu kan bahasa Arab ya. Saya pernah tuh baca
Apakah benar Allah tuh kalau kalian tuh cuma bisa bahasa Arab aja, nggak bisa bahasa lain? Kan semua orang Kristen itu berdoa menggunakan bahasa sehari-harinya, bukan bahasa dari negara A atau B gitu. Boleh jawab nggak Sarah, kenapa Allah cuma bisa bahasa Arab? Karena di Al-Quran itu ada itu bahasa surga, bahasa Arab, jadi bahasa surga. Boleh nggak? Jadi begini, Ibu Putri ya yang bertanya. Enggak, Jadi Ibu saya Putri masih kalau ini, masih 12 tahun. Kata oke. Bahasa Jadi kata surga yang pertama kan, ya kata surga artinya jannah itu berarti ya GOD dibacanya God. Oh, ini bukan bahasa Arab, ini bahasa Inggris. Ini nggak benar nih. what's the Batal, one? batal. Be quiet please. Be quiet. Bakar. Karena ini Iya. Oke, silakan Bang Azhar. bisa ngomong. Udah Bisa. silakan. Oke, jadi begini Mbak. Jadi untuk kata bahasa-bahasa yang digunakan kayak zamannya Nabi Musa itu menggunakan bahasa Ibrani karena itu turun di kaum Yahudi untuk umatnya. Tapi ketika Nabi Muhammad itu turun di bangsa Arab, maka menggunakan bahasa Arab. Kenapa kita tidak rubah ke bahasa Indonesia? Hanya bisa terjemah. Beda bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran. Untuk mempelajari, untuk menafsirkan harus memiliki 12 ilmu Allah. 12 alat yang harus digunakan untuk menafsirkan, Mbak. Jadi tidak semena-mena itu seluruhnya bahasa Arab, tidak. Akan beda artinya ketika harokat atau panjang dan pendeknya kita kita rubah, hukum tajwid dan makhrajnya kita salah, itu akan berubah artinya. Makanya untuk ajaran Islam dalam Al-Quran itu namanya suci tidak bisa dirubah karena itu perkataan Tuhan, firman Tuhan. Ketika kita rubah menjadi bahasa lain, berarti hilang kesuciannya. Tidak ada perubahan agar menjaga kesuciannya itu, Mbak. Kenapa masih bahasa Arab? Terima kasih. Iya, terima kasih. Ada yang Ibu Fali, kita sapa dulu ya. Halo Edo, Ya, selamat siang Edo. Selamat siang Ibu Fali. Selamat Tuhan siang, Yesus Ibu Selamat Fali. siang. Iya. Selamat siang host dan teman-teman semua. Salam. Shalom. Ya, saya Shalom Ibu, shalom. ya, saya senang di sini edukasi ya bermacam-macam. Tapi yang saya suka sayangkan ya, maaf dengan saudara-saudara kita ya, yang Muslim nih, mereka kadang ngejudge kita dengan ini kenapa begini, ini kenapa begitu. Kami mengikuti aturan Tuhan Yesus, tapi kamu tidak percaya Tuhan Yesus. Kan ironis. Jadi kayak ngejudge kita. Ya, saya suka sayangkan begitu aja. Jangan kita dua loh ngikutin kepercayaannya Tuhan ini, aturannya Tuhan Yesus, puasa, sunat, inah, itah, itu, tapi tidak mempercayai. Ya, itu kan kadang-kadang istilahnya peribahasanya melempar batu sembunyi tangan. Kok aneh-aneh ya orang-orang ini, kadang-kadang aku suka lucu gitu mereka tuh ya. Ya harusnya mengimani aja, jangan mengintervensi keimanan kita, jangan mengintervensi Alkitab kita, dan kita Terima intervensi kasih. itu lucu sekali ya. Iya. Ya, selamat Terima kasih siang. Bu Terima kasih. Fali buat Ya, itu salam ya. semuanya. Iya. Teman. God bless you all. Ya, God bless you apa-apa too, kalau all of Ibu your Fali mau family. tetap stay is okay. Di sini ada kita cuman mau menyapa-nyapa teman yang lain ya. And your question? Ya, Boleh. kalau Oke. Kalau misalkan Makasih. Ibu Fali juga ingin bertanya-tanya juga di sini ada Bang Muhammad atau dari pihak Muslim Ya. atau yang mana boleh silakan ya, Ibu Fali ya. Saya menyapa Pak Ashar. Salam. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, selamat siang Terima Mas. kasih. Kita kenal Terima semua kasih untuk ya. yang saudara saya yang Muslim di sini. Terima kasih sudah bergabung sini. Kita mengedukasi ya Yes. keimanan kita, tapi jangan kita mengintervensi itu aja. Terima Betul. kasih. Selamat Terima siang. kasih Bu Oke, Fali. God bless all of your family. Oke. Oke. Silakan Bang Edo, ada yang ingin ditanyakan Ya. Bang Edo? Bentar ya Bang Muhammad Zain ya. Ya. Selamat siang, apa kabar Siang. semua? Selamat siang. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pertanyaannya?
Iya, saya memberikan statement dulu Ya, silakan. bahwa Yesus adalah sebagai manusia. Dalam jenjang waktu itu, dalam jenjang waktu katakan sampai usia 33 tahun, aku meyakini sebagai seorang manusia itu dia pasti ingin memiliki seorang istri. Jadi saya meyakini kalau Yesus itu menikah. Pertanyaannya kayak tadi ya. Nah, maksud saya begini. Di mana sih letak keberatannya kalau ada statement dari seseorang itu Yesus itu menikah? Aku yakin ibu-ibu atau gadis banyak mencintai Yesus. Aku yakin menyayangi Yesus. Kok Ya. terkesan jealousy gitu? Kenapa sih nggak boleh dipercayai, diimani kalau Yesus itu menikah? Apa mereka cemburu? Begitu. Pertanyaan busuk. Pertanyaanmu tuh gak berbobot. Nggak apa-apa, Kamu gak. ibu-ibu, ibu Wan, ini kan ibu Putri, kita nggak usah saya yakin Yesus itu kita akan ganteng. jawab dengan ini. Dia mencintai Maria Magdalena. Di situ ada dia mengucapkan Dulu pertanyaan itu Ica. Kamu Hujat itu keras berat jangan itu, tunjukkan Ica. ayat Alkitab 1928. Itu dia ini. Kadang-kadang Alkitab itu umat Islam udah tunjukkan Alkitab 1928. Saya cari datanya itu beda loh, beda arti. Kamu jangan ini. Orang Kristen tidak ada yang meyakini Yesus menikah. Kalian aja yang nambah-nambah. Dia ganteng. Tidak perlu kamu Dia tanyakan itu. tampan. Tidak perlu kami membahas itu. Karena sudah memang menggunakan orang seorang tidak kali punya cemburu. cemburu. Oke. Cuman itu aja. Ya, di kitab Nandar itu menjawab ya pertanyaanmu ya. Itu di kitabnya si Nandar itu. Kamu baca Alkitab 1928 ya. Kamu ini. Kalau dari sumber kita nggak ada yang menyatakan dia Mbak Putri, maaf, saya ngomong. Kecuali di kitabnya Ini yang barusan si saya Nandar. bilang. Cuman itu Suka aja. mengarang-arang. Host, Ya. terima kasih. Suka Kalau saya baru turunin. Terima kasih Kitab kesempatannya. kita. Iya, terima kasih Cari Bang. dulu faktanya baru God bless bertanya. you all. Jangan God bless you sok-sokan ini all. bla 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 ini bla 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 bla. Terima kasih, Bang Edo. Wai. Iya. Oke, di sini teman-teman kita biar kita jawab ya, Bang Edo ya. Maaf ya Bang Edo. Just to make us Berani naughty. banget dia menyatakan itu di room Ini yang Kristen. Gak baik Beda, adabnya maaf, orang beda. tuanya nggak ajarin Beda, ya. maaf. Ini kan persnya Mbak Putri, Nandar maaf. naik. Jadi nggak apa-apa. Maaf, Mbak Putri. Orang tuanya ajarin toleransi, malahnya dia ingin lunjak. Kalau di kitabnya Kristen Udah, itu Mbak nggak ada. Putri, Jadi maaf, di kitabnya Nandar ya. Di kitabnya Saya Nandar bicara menjawab. sebentar. Halo. Saya bicara sebentar ya. Silakan Ibu Maaf. Putri. Untuk Bang Ed, ya, untuk Bang Edo tadi itu barusan padahal saya bicara ya, jangan mengintervensi kitab kita ya. Mereka tuh kayak ingin tahu, tapi kenapa bertanya terus, aneh kan? Loh, Oke, kitabnya sendiri dipelajari tidak gitu loh. Iya. Mengintervensi aja bisanya. Oke. Padahal baru saya bilang, jangan mengintervensi lah. Dan kita maaf ya, kita jangan Iya, teriak-teriak. boleh gabung. Nah, jadi Oke, itu iya. pengetahuan mereka jadinya maaf ya. Kok begini pengetahuannya, logikanya kok begini gitu loh, Oke. aneh gitu loh. Mungkin gini Ibu, Ya, terima kasih. mungkin mereka itu terlalu sayang sama Tuhan Yesus, jadi mereka tuh Ya, betul. pengen tahu. Betul Kita ambil sekali, yang Kak Ica. positifnya supaya kita juga Sangat bisa betul, Kak Ica, memberikan penjelasan dengan baik seperti